Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya mau muka pengalaman saya lagi. Suatu arti kehidupan saya untuk meningkatkan ketakwaan, kesabaran, keikhlasan, menerima, menyukuri dengan arti kehidupan ini yang udah dikasihkan ke seluruh hamba umatnya dari Allah untuk ke saudara-saudara kita, untuk ke adik-adik generasi penerus, supaya bisa meningkatkan untuk membangun jiwa kita, jati diri kita. Tina suatu pengkajian saya yang dihayatiku saya, dipelajariku saya. Alhamdulillah, ini video saya, kalau ada yang mau muter sampai habis diputarnya. Diputarnya ini video yang membawa berkah hikmah untuk meningkatkan suatu pengalaman yang baiknya bisa diambil, dijalankan. Yang belum, yang kalau nggak ke artinya ditaruh dulu di itu mah, atau yang kamu ngertinya bisa bareng-bareng dijalankan untuk meningkatkan ibadah ke adik-adik kita semuanya, sambil masih dorong semangatnya ke pemimpin, kepada aparatnya, atau kepada relawannya, atau kepada tokoh sesepuhnya. Alhamdulillah udah ngasih suatu bimbingan di sesepuh, tokoh ulamanya, bapak ustadznya, atau tokoh adatnya, harus meningkatkan, membangun jiwa kita, jati diri kita. Tina pengkajian yang diolahku saya, dihayatiku saya, tina ini mah kalau nggak sama mohon maaf, ini untuk pengalaman saya yang dijalankanku saya, tina suatu ilmu untuk bagian luar dalamnya ini, untuk menambahkan, meningkatkan suatu wawasan untuk ibadah, untuk membina diri kita, keluarga, teman-teman yang dekat di lingkungan saya, untuk ke adik-adik semuanya, supaya meningkatkan kebersatuan, rukun keakuran, meningkatkan sifatnya cinta kasih, menjalankan sifatnya welas asihnya itu harus nyata ke diri kita dulu, atau ke keluarga, atau ke saudara-saudara kita, atau sambil melarapkannya ini harus belajarnya tina pengkajian yang udah dikasihkan, diturunkan ke Allah, ke malaikat Jibril. Wahyunya itu langsung diturunkan ke baginda Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang udah ngasih contoh teladan semuanya yang harus mengikuti ke situ. Kulantaran pasti orang yang untuk sebagai jadi contoh pemimpin untuk sebagai agama umat Islam, pasti perilakunya itu orang yang jenius, nalika ditunjuknya ku Sang Holik mau menerimanya wahyunya di Gua Hiro, yaitu pedomannya Al-Quran di situ, untuk membimbing, membina dina jiwa kita, jati diri kita, supaya mengerti dina tata caranya untuk menyukuri yang udah dikasihkannya dari Sang Holik untuk hidup kita di alam dunia, supaya bisa menjalankan dina aturan hidup paling sempurna dina sifat perilaku untuk supaya mempunyai karakter jiwa budi yang luhur, sifat cinta kasih dina jiwanya, ngajalankan sifatnya rukun akur, kebersatuan dengan sesama golongan lainnya. Di situ
harus dibuktikan. Ya, contohnya baginda Nabi Agung nalika menuju diturunkannya di daerah Arab. Kulantaran di situ jihadnya itu menjalankan kebaikan, nggak mudah zaman dulu. Tapi diperanginya itu ku sifat pelakunya, ku sifat keikhlasan di jiwanya. Jadi supaya banyak orang sadar mengikuti kamantena. Contohnya di situ enggak sifatnya rasa benar dirinya, enggak, bahkan itu Rasul, tapi karakternya enggak sampai seperti gitu. Bahkan selalu mengayomi, dekat sama saudara-saudaranya teh zaman dulu, sejarahnya sama para sahabatnya. Bahkan lagi jihadnya zaman dulu, biarpun banyak orang menghujahnya, mencaci makinya, kulantaran ditugaskan dina kebaikan ku Sang Holik sambil diuji sampai di mana sifat pelakunya, sifat perilaku welas asihnya, menerimanya, hujahannya, mengharapkan di jiwa kita supaya untuk ngasih contoh teladan untuk ya ke penerusnya, ke pengikutnya. Bahkan mau ada yang mau membunuh pun lagi jihad, menggerakkan dina kebaikannya. Bahkan ada orang yang buta pun zaman dulu bahkan ikut benci ke baginda Nabi Agung da kulantaran orang itu sedikit nggak lihat. Jadi orang lihat mah dia maklum, orang buta mah ibaratnya, tapi enggak rasa ara, enggak asa sifatnya benci baginda Nabi Agung, bahkan ditolong, dikasih suatu sedekah atau suatu makanan pun sifat perilakunya ke orang gak lihat. Ada orang yang mau membunuh sampai jatuh tina kuda, ditolong itu biarpun kamu musuh. Sifat perilakunya kurantarana, biarpun mau banyak orang yang mau membunuh, da kurantaran udah ditugaskan untuk Sang Holik ku Allah. Biarpun kumaha, insya Allah bahwa dibuktikan ini kebenarannya di situ. Bahkan saling menghargai kegolongan yang lainnya, diluruskan, enggak sampai disalahkan, enggak. Itu udah punya haknya masing-masing. Kalau ada kekurangan dina sifat perilaku atau golongannya itu bisa harus tanggung jawab dirinya masing-masing di depan Sang Holik gitu. Yang penting itu menegakkannya sifatnya kebaikan. Jadi dina agama Islam itu teh supaya bisa membinakan agama, supaya bisa mendidik, menunjukkan dinasti perilaku yang baik di tiap-tiap agama teh. Belajarnya kalau nggak mempunyai agama atau manusia nggak punya tujuan, nggak punya pegangan, kelunta-lunta ibaratnya di situ. Ya, Sang Holik diadakan agama satu agama teh, tapi di situ kan bercabang-cabang agama. Pertamanya sampai ada agama 5 golongan begitulah, yang sekarang ini lagi dijalankan ke masing-masing golongan agama, terakhirnya agama Islam. Tapi di situ kan harus bisa ngabuktikan tina karakterna yang udah mempunyai agama teh, sifat ulas asihnya, rukun akulnya, perdamaiannya, mendidik adik-adik kita supaya mengerti artinya hidup. Suatu ilmu itu harus bisa mendidik jiwa kita. Kulantaran baginda Nabi Agung mau dididiknya, mau menerima gelarnya itu, jadi disebutkannya
jadi Rasul kan menerima wahyunya dulu Al-Quran di Gua Hiro. Ti Allah langsung ke malaikat Jibril dipaparikeun ka Rasul. Di situ tahapan demi tahapan diterimanya itu suatu wahyu Al-Quran untuk sebagai pedoman harus bisa dikaji, diharapkan dasar-dasarnya dulu di situ. Tina Iqra semuanya di situ jelas pisan anu gamblang untuk suatu pedoman di jiwa kita dasarnya. Ya tahapan demi tahapan ulah disatukan ku para sahabat Syekh Wali, para sunan. Mereka ku bagian Nabi Agung diterimanya itu langsung bareng-bareng ngarangkumnya di situ disusunkan sampai ya jadi hadis untuk penerusnya ke para tokoh sepuh, para ulamanya, ke bapak ustadznya. Ya di situ. Ya kalau saya nggak sama, ini saya mendasarnya. Ngambilnya ada hadis, maka udah ada bagiannya. Para sesepuh, tokoh ulamanya, menteri agamanya, atau sesepuh di tiap-tiap golongan agamanya. Ini mah dasar untuk seluruh hamba umatnya harus dijalankan supaya mempunyai sifat, punya budi luhur, menghargai di segala rupa aturan hidup untuk dilarapkan sambil mendukungnya ke pemimpin, ke pemerintah, atau supaya ada kemajemukan. Kalau sambil pemimpin enggak dibantu didukung ku rakyatnya, ku para tokoh sesepuhnya, di situ ya pasti ada kepincangan. Di situ harus ada kebersatuannya. Cirinya orang yang mempunyai agama masing-masing aturannya. Contoh saya, ya tina Iqra yang dasarnya harus mengerti dan artinya hidup sampai mempunyai tanggung jawabnya, gelarnya yang untuk pedoman ibadahnya masing-masing di Al-Quran teh itu menerima masuknya Islam teh kan syahadat. Di situ harus diharapkan dulu artinya syahadat di jiwa kita sehari-hari dipraktekannya dulu di situ. Kulantaran syahadat itu teh anu harus bisa mengikuti sifat perilakunya anu ulah yang ngasih contoh jihad di zaman sejarahnya bagi Nabi Agung. Harus sesuai belajar. Ya kalau salah perilaku cepat tawadu, mohon maaf segala kekurangan, kesalahan. Dan manusia enggak jauh tina kekurangan, tina kesalahan. Di situ. Kulantaran di situ udah mempunyai syarat masing-masing anu udah diturunkan kepada Nabi Agung untuk penerus-penerusnya, ke para leluhur, ke para sesepuh, para tokoh ulamanya sekarang yang lagi ngabimbing adik-adik generasi penerus, adik-adik santrinya. Ya di situ tina udah mempunyai syarat itu harus ngajalankan sifatnya ramah tamah, jangan minder, jangan iri ke agama lain sifat perilakunya atau tata caranya itu hargai. Nggak sama antara sifat budayanya golongan Islam gini, golongan budayanya agama ini gini, tapi di situ harus ada kemenjemukan, kudu ada saling menghargainya. Sifatnya harus sopan santun. Itu kan harus kudu bisa mendidik diri kita dulu. Tina suatu agama teh syahadat teh. Sebagai agama Islam teh rukun agama teh. Nah tina kerukunannya itu teh rukun agama teh kudu mengerti. Rukun Islam teh harus rukun. Harus bisa ngadidik
diri kita dulu, sifat perilakunya. Ulah rasa bener harus kudu mengikuti akidah agamanya sendiri gini nggak bisa. Di situ agama non Islam atau agama yang lainnya nggak bisa mengikuti seperti agama Islam. Itu kan zaman nenek moyangnya beda-beda di aturan adatnya, harus dihargai tata caranya. Di situ itu penting, jangan sampai mengganggu ke golongan yang lainnya, sifat karakter diri kita. Dan bagi Nabi Agung enggak sampai ke itu, sampai ke situ sifat perilakunya untuk ke penerusnya. Contoh aina dina alif di Jabar itu harus nerapkan dulu dina akhlak dulu. Dasar ini mau menerima syahadat kudu sesuai di situ. Akhlak anu baik untuk mendidik diri kita, untuk ke keluarga, untuk ke adik-adik generasi penerus. Jadi sedikit-sedikit mah supaya kecatat mudah dihayati, dilarapkannya dulu untuk ke adik-adik teh. Kalau udah mengerti itu kan, kalau dikasih suatu hadis teh bisa langsung dipahami sesuai dengan akhlaknya. Kan di situ turunnya kita tahap demi bertahap. Tahapan pertama harus dikaji dulu. Udah disatukan teh itu ku bagian Nabi Agung, langsung diserahkan ke sahabat, ke para sahabat Syawali, kata tampilan aku para sunan langsung diserahkan ke tampilan aku para sesepuh, tokoh ulamanya, pak ustadznya, langsung bisa ke kaji, dipahami ku adik-adik pun ibaratnya. Ini akhlak itu ulah sampai menyakiti orang lain. Kamu sebagai agama Islam mah segitu di depannya, harus diikutinya. Yang orang yang berbudi luhur, Rasul, harus dibuktikan di situ. Amun bener mengikuti ke bagian Nabi Agung di sifat perilakunya, ulah nyebut bener aja, ulah ada prasangka sifat jelek atau penaltikan ke kanu lain, jangan. Biarpun penting agama kita, sifat perilaku kita itu harus diharapkan untuk diri kita, sifat kemampuan diri kita sesuai dengan kita pedoman Al-Quran sama sunnahnya yang udah dikasihkan bagian Nabi Agung ke para sesepuh sampai ke para tokoh ulamanya, ke pak ustadznya. Akhlak dulu di situ harus diharapkan. Kalau akhlak enggak benar-benar ditingkatkan untuk jadi sebagai dasar dulu. Contohnya gini, lagi sembahyang sholat 5 waktu, tapi sifat perilakunya masih kena iri, sifatnya punya penatik yang agama yang lainnya, nggak sesuai, nggak menerima hati teh. Kalau gitu mah ulah rasa ngaku bener diri kita sendiri ibadahnya, jangan. Allah mah nggak senang kalau gitu mah. Kan Al-Quran harus ukur kemampuan hidup, makin sifatnya welas asih, cinta kasih, rukun akur, perdamaian di jiwa kita di antara sesama golongan, harus saling menghargainya di situ. Jadi saya mengambil teh sesuai yang enak kan, harus nyata, serem cepat ke arti untuk adik-adik teh, supaya enggak banyak belajar teh karena hiburan enggak membawa berkah. Ya kalau dikasih ini terus suatu bimbingan ini mah ya kamu ngerti dulu untuk adik-adik teh cepat tanggapinya di situ, karena pikirannya harus mempunyai akhlak yang berbudi luhur. Dina alif di Jabar teh, dina akhlak teh
situ. Jangan ngapremeh, jangan nggak pernah alif BJR, etika. Kalau untuk bahasa Indonesia mah, kalau ku bangsa Hujaiyah, itikad artinya sama di situ. Harus diterapkan di dasar-dasarnya dina sifat perilaku diri kita teh. Ini kan suatu wawasan ilmu Imam Mahdi. Dari Imam Mahdi itu kan suatu ilmu. Bukan ada agama, bukan udah ada. Untuk dilahirkan mah agama Islam. Ini makan suatu doa supaya bisa mendidik jiwa kita. Ini arti kehidupan. Etika itu harus bisa diharapkan supaya ulah banyak benturan-benturan saling hujah apa benar-benar argumentasinya itu teh nggak bisa tuntas-tuntas. Paham ini gini, timpah paham ini gini. Harus bisa ngelopkan di situ, dibawa secara musyawarah, saling mengerti, bisa membangun jiwa kita dengan suatu ilmu. Ilmu itu kan untuk meningkatkan kejernihan dina jiwa kita supaya enggak salah langkah dina aturan hidup untuk ibadah menuju ke Sang Wali ka Allah. Filter di situ ilmu teh. Alif di PS itu paling bahaya mah ini sekarang. Banyak yang paling bahaya alif di PS dina ucap. Salah ucap terkurang-kurang masuk ke penjara ibaratnya. Da kulantaran kan di situ enggak disaring dulu ku filter dina kusutu ilmu teh. Nya di situ diadakan agama perumahan Al-Qur'an teh. Jadi kudu bisa mendidik jiwa kita dulu untuk adik-adik generasi penerus. Kudu sesuai jeung pedomannya. Dina Al-Qur'an teh harus bisa ngukur. Kalau mau diucapkan teh ibaratnya. Saya mah jadi ini mah nya sambilan berangkat kerja sedikit-sedikit buka suatu arti kehidupan, pengalaman saya untuk ibadah saya. Ini bukan untuk bersaing, enggak, bukan. Ini mah untuk meningkatkan suatu wawasan, pengalaman akidah untuk ibadah menuju ke Sang Wali. Sambil mendukungnya ke pemerintahan supaya tenang, adem, sukses, lanjut terus memimpinnya. Kasih solusi, kasih semangat. Alhamdulillah sekarang saya mah zaman dulu yang lihatnya pemimpin teh susah. Zaman dulu mah enggak canggih seperti sekarang. Saya sekarang mah kan bisa belajar, punya muka video sendiri saya ke. Saya mah senang hidup menyendiri. Biarpun banyak saudara, jadi harus macakam saudara-saudara saya teh peberencai, harus belajar harapkan di tempat lingkungan yang masing-masing. Bangga saya kalau udah didikan saya bisa ngadidik di tempat lingkungannya masing-masing, diterapkan suatu ilmu ini teh. Bisa katakan Imam Mahdi Satria Peningit itu teh kan Ari Satria teh harus dibuktikan kejujurannya. Jiwa Satria teh bukan untuk menonjolkan kemampuan. Biarpun punya kemampuan enggak ditonjolkan, itu malu ku Sang Wali. Enggak ada apa-apanya manusia mana ciptaannya. Sang Wali mempunyai segala-galanya. Enggak menonjolkan kepameran, kesombongan, justru harus disyukuri ku hamba umatnya, diolah, dimanfaatkan, dipakai untuk ibadah, untuk memperbaiki akhlaknya, untuk ibadahnya, untuk meningkatkan kebersatuan, gotong royongnya, supaya ada kesuksesan, supaya jauh dari berbahaya, perselisihan. Harus nginu ke
pemimpinnya di situ, kebersatuannya supaya sukses. Alhamdulillah negara Indonesia mah udah pesat ngikuti ke Bapak Menteri Agamanya di situ udah ditunjuk kan itu teh suatu untuk wadah segala rupa aspirasi tina wawasan-wawasan segi ilmu rohani yang udah ditunjuk ke pemerintah teh Bapak Menteri Agama teh udah mapan dina segi ilmu luar dalamnya pengetahuannya di situ perubahan muntaskan hal masalah yang dihadapi ku saudara-saudara kita yang kalau ada masalah yang recuh pasti di situ akan diambil jalur tengahnya, dikelopkan, diluruskannya. Kalau terus-terusan ini gini pengalamannya nggak ada tuntasnya ibaratnya. Harus sadar diri, harus di situ meningkatkan kebersatuannya, kemajumukannya. Nah, segala paham yang dibuka pengalamannya masing-masing harus ada dina kedamaian, kerukunan, kebersatuan menuju tina suatu tujuan supaya tercapai tina perdamaiannya. Contoh ayeuna pemimpin pasti di situ ada pro yang kontraknya, tapi semuanya mah di situ harus mengikuti semuanya ke situ. Pasti kesemuanya bahan kealaman, oke. Udah habis jabatannya pemimpin teh. Dah atau di situ kan bahan kealaman segala rupa hal masalah lagi perjuangannya pemimpin teh harus didukung. Saya mau bukan politik, ini saya mau ngasih sumbangan solusi sebagai rakyat. Kulantaran sekarang udah zaman udah canggih sekarang. Senang saya mah karena sekarang ini nggak lihat pemimpin cita-citanya segitu udah diujinya kusang holi. Ujian sekarang kan ada wabah corona di situ jerih payahnya untuk membantu rakyatnya jalan keluarnya toh-tohan kasih sayang kesehatannya pendidikannya tina segala rupa bantuannya apapun itu sampai ngabangunnya infrastrukturna terus mau cita-cita ngabangun ibu kotanya itu cita-citanya bagus pemimpin teh sebenarnya mah yang ngebuktikan tina kemampuan pemimpin teh itu mah jangan ditolak, dukung aja ku rakyatnya, jangan ngelitik ngajelek-jelekan terus ke pemimpin. Dan gak mudah mimpin teh ibaratnya saya mah rakyat seneng enggak yang kelihat penting saya mah nonton ini tugas semuanya bawahan pemimpin menteri-menterinya situ aktifnya kerja keras langsung terus dikasih suatu wawasan terus harus cerdas cepat jujur presiden teh dikasih suatu bimbingan ke bawahannya atau ke relawannya DPR Mahkamah Agung berbagian keamanan di situ Bapak TNI semua Polri-nya semuanya di situ karena semuanya di situ harus bersatu dibuktikan tidak segala kemampuannya pemimpin teh ku rakyatnya teh tokoh ulamanya di situ kan dan ngadukungnya tokoh adatnya jadi supaya ada hasil dina jerih payahnya cita-citanya sebagai pemimpin saya yang memegang ini pengertian yang memang ini untuk membuktikan saya bukan pamer bukan bercanda atau ngobrol ibaratnya pengalaman saya ini bukan dirabadukan bukan saya mah
sampai di mana ini yang dipegang saya, kalau ini benar untuk hak saya, untuk saudara-saudara saya ini. Ilmu selamat ini saya mau ngadukung ini presiden yang sekarang lagi ngajabat tuh, saya tino mau dibuktikan. Tapi saya minta gini, kalau ini benar ilmu selamat, pemimpin yang didukung ku saya ini minta dijaga keselamatannya untuk keluarganya, kepala putranya, lagi ngajabatnya. Kulantaran pasti di situ banyak hujan-hujannya, pro dan kontranya. Minta dibuktikan ku luhur semuanya kalau ini ilmu selamat yang dipegang ku saya. Saya ini ngadukung pemimpin ini di nol untuk ngebuktikan saya. Saya bukan kelamnya, ini mah pengalaman saya itu. Kupang semuanya harus didukung, dijaga keselamatannya, harus sukses untuk membuktikannya ke negara lain. Tidak kerja kerasnya sebagai pemimpin di Indonesia tuh kan harus dimanfaatkan hasil jerih payah perjuangannya para leluhur, para tokoh pejuang, nalika berjuangnya Bapak RI, Bapak Soekarno almarhum, sama wakilnya, sama rakyatnya, sama relawannya, sama wanita-wanitanya, banyak yang korban zaman dulu. Kalau nggak benar-benar dimanfaatkan sesuai dengan hasil kemampuannya pemimpin di sini, di situ kan harus dibuktikannya, menyukurinya ke sang Holik teh yang udah ini lagi dibeberesnya, atau untuk ke keluarganya mimpin Bapak almarhum. Alhamdulillah saya sering nonton kepala putranya Bapak almarhum di situ. Sekarang biarpunnya istri pun nya ibu memimpin PDIP ibaratnya teh, alhamdulillah aspirasinya segitu kerasnya di situ. Masih contohnya Ibu Megawati, dan itu mah terhadap orang tuanya pasti, biarpun istri punya banyak saudara yang lainnya, tapi yang menonjol itu kan nyalur di situ ke Ibu Megawati di situ. Alhamdulillah saya mah sekitar bahkan peneras sebagai para putranya, terus ngajabat jadi presiden kan dulu. Alhamdulillah. Jadi saya mah bukan muji-muji, bukan. Rakyat mah, ya kalau nggak ada pemimpin mah rakyat pasti kunyanggangi ibaratnya. Maka ada pemimpin pasti tentrem loh jinawi, minum ke pemimpin semuanya seperti zaman kerajaan gitu. Tak saya mah sering ngedukung, sering nonton. Nah, tugasnya pemimpin. Saya zaman dulu mah saya yang nonton teh siapa ya, kan dulu mah gak ada HP saya dulu mah. Sekarang makan saya teh bisa muka sendiri belajar. Aspirasi saya sebagai rakyat dibuktikan. Cinta Indonesia teh harus dibuktikan. Di situ teh ikut perang zaman dulu enggak kan, atau dukungan ke pemerintah ibaratnya ku kebaikan, ku sifat perilaku yang baik, yang tulus mendoakan ke pemimpin sebagai rakyat mah. Sekarang dulu mah saya punya biang hayang nonton gini, punya TV hitam putih tetangga ngariung di situ teh zaman dulu mah. Bari uduna
teleponan untuk ngecas akinya, nyetrum akinya. Kan sekarang udah pesat listriknya, kepeloksok-peloksok. Jadi zaman udah canggih sekarang teh. HP-nya hampir punya semuanya. Untuk muka suatu wawasan teh di media sosial teh kan. Tapi hati-hati. Kalau muka video teh ulah sembarangan, harus dikaji dulu. Kalau untuk baik mendorong semangat tina kebaikan, ya itu mah alhamdulillah pasti man berkah. Kalau sembarangan buka bahan cilaka ke diri sendiri. Matak suatu ilmu teh harus dikaji dulu teh. Jadi kan filter di jiwa kita. Ya kan tina ikro teh itu. Contoh ayeuna alif di PSU ucap. Nah ucap itu hati harus hati-hati. Ini kan. Nah hak kita teh hati ini kudu hati ini bawa mau manfaat untuk diri kita, ngadidik diri kita. Nyimpennya dina kebaikan anak, kejujurannya, sifat cinta kasihnya dina hati jiwa kita. Wah dina perut mah kan harus belajar usahanya kerja keras, hiji halal, ulah sampai enak punya ulah ibaratnya lah yang santai enak tapi uang yang ngalir, ibaratnya tinggal segi ilmu itu dijual belikan. Jangan, ilmu mah harus ibaratnya, tapi ini mah bukan enggak sekarang mah ibaratnya harus hasil kerja keras sendiri, kerasan keringat, ibaratnya punya pengalaman di situ ibaratnya. Ayana tina re 20 tangan sama kaki harus menuju kesuksesan, rukun, keakuran, perdamaian, cinta kasih. Ini panjang pendek enggak sama, tapi kalau udah bersatu ini bisa. Tujuan ini harus bisa tercapai. Ini sebuah tujuan kebaikan. Saya mah susah, enggak ngarasulah hidup deh itu mah untuk demi kemajuan. Justru harus ditingkatkan dina kesabaran, kesadaran, ketulusan jiwa kita menyukuri. Saya mah usaha kerja apapun saya mah dilaksanakan, penting halal saya mah, enggak gengsi-gengsi. Di situ harus semangat, mental baja. Kata Sang Holik teh sebagai hamba umatnya. Saya mah justru kalau ada saya mah ke adik-adik saya yang didikan saya mah mau ngasih. Biarpun punya rezeki sedikit, yang mau membantu ibaratnya. Saya tuh ku materi emang gak punya tuh ku suatu ilmu, ku pengalaman, ku suatu wawasan untuk ke adik-adik generasi penerus ibaratnya. Ku apapun itu mah untuk saling menolong, untuk saling mengisi mah. Di situ. Ini pengalaman saya. Saya mah ketir zaman dulu. Bapak sama ibu kan saya masih kecil, ibu udah meninggal. Bapak udah pisah, udah mandiri nikah lagi. Saya adik teh 4. Saya pun masih kecil, harus belajar mandiri dulu. Kelunta-lunta mencari orang yang bisa untuk mendidik saya. Saya belajar sekolah itu sekemampunya saya zaman dulu untuk mendidik adik-adik saya. Di situ suatu pengalaman teh
harus menerima sujud syukurnya. Kalau nggak dimanfaatkan hidup di alam dunia, rugi ibaratnya untuk belajar di kebaikan. Kurantaran di situ modal manusia di alam dunia teh salah jeung benar diberi modalnya digubrakeunnya ke alam dunia teh. Nalika Bapak Adam sareng Ibu Siti Hawa pun diuji dulu, digodaan ku penggoda tina makanan yang buah khaldi. Ya kalau nggak digoda ku penggoda Bapak Adam sareng Ibu Siti Hawa di alam nikmat, ini sejarah. Atau ke alam dunia murid mau aya panerusnya amun cicing di alam nikmat di alam surga. Justru disitu oke ka penggoda engka nyalahkan. Da itu udah kehendak Sang Holik. Justru supaya alam dunia aya pengisinya. Nah, Bapak Adam itu sama Ibu Siti Hawa kan kena hukum. Harus di situ orang belajar untuk nyabut hukum di jiwa kita. Belajar dina kebaikan supaya orang ulah sampai kena hukum ibaratnya supaya bisa kembali ke Sang Holik. Dan itu hukum itu untuk meningkatin belajar orang dina kebaikan atau pengalaman. Hukum salah jeung bener itu teh kaalami ibaratnya dina sifat perilakunya dari seti Sang Holik teh. Contoh ayeuna dina modalna dikasih salah jeung benar anu dipegang teh ku opat malaikat. Malaikat Jibril, Ijrail, Mikail, Israfil sareng penggoda. Nah, hari ikut ke penggoda tapi ikut ke pembela para malaikat. Nah, kalau mau ikut ke pembela berarti harus belajar benar. Amun salah orang dengan sifat perilaku gancang tawadu diperbaiki dina jalan kebaikan. Da kulantaran manusia tetep tina sarupa kesalahan, salah wae lain penggoda, bener wae lain malaikat manusia mah. Ya itu kalau ada orang belajar tujuannya dia baik mah diserahkan aja Sang Holik. Kalau udah dijalankan dengan kebaikan mah ibaratnya itu kalau mau kebagian ke dalam mata di situ harus mengalir di jiwa kita yang dipegang opat itu para malaikat dan didampingi seluruh manusia di alam dunia yang dicatat dengan salah benarnya ku malaikat yang rakid atid ini sifat perilaku salah jeung benarnya di situ. Mata manusia mah harus memanfaatkan, harus menyukuri udah karena dikasih suatu akal manusia yang paling sempurna di situ. Harus diharapkan dina jalan anu sabaik-baiknya dina belajarnya untuk mendidik adik-adik kita. Itu contoh wayana saya dina pedoman Al-Quran. Saya mah pendek dulu dasar untuk adik-adik mah kan. Oh iya ya, bisa kata-kata ini tuh bisa diterapkan sesuai dengan perilaku akhlaknya langsung di lapangan teh sama ibadahnya teh ku adik-adik teh itu nanya wah ari teh harus kumaha ngajalankeunnya harus sauyunan supaya banyak saudara. Oh gitu adik-adik teh nanya. Jadi karena adik-adik teh iya sedikit tapi langsung diharapkan. Iya sampai mau menerima berupa pengkajian dari guru, dari Bapak Ustadz. Di situ teh kan adik-adik teh udah disiapkan tanamkan dulu dasarnya. Ari re ini tangan teh re ini ulah sacokot-cokot lain cokoteunana. Tak ulah satinggali namun lain tinggali dana dina jalan kebaikan untuk orang ibadah untuk menuntut ilmu. Kalau yang membawa mudaratkan mah atau karena anu mata bahayakeun karena perilaku jiwa kita, karena hati kita dina jangan dilihat ibaratnya. Sekarang kan dina
porno mah film bangsa nu kira-kira mah teu ngabahayakeun we kana jiwa kita ka adik-adik, jangan dirata. Itu Alif Lam, ya ulah dina lampa jeung teh ulah pakia-kia kan ya di dinya aya ngarengkol dina hurufna oge iya udah jelas. Mun banyak rengkol hidup manusia di situ teh kan jadi enggak punya cepengan ibaratnya. Ya ulah pakia-kia harus di dinya bersatu ibaratnya adik-adik teh ka adik-adik diterapkeunnya. Saan harus sauyunan. Mim dina urang ngingetkeun na ieu teh mim teh buku bahasana mah emutan pikiran urang teh ulah emut kana teh paruh lantaran besi stres dina jiwa kita. Itu supaya harus bisa mendidik dina pedoman itu teh karena jiwa kita ini mah enggak semuanya dibahas ya tersiratnya begitulah itu. Tapi kalau enggak ibaratnya enggak sama ini mah ada pengalamannya masing-masing. Tujuan mah untuk dina jalan kebaikan, mendidik jiwa kita, membina, membangun jiwa kita supaya mempunyai budi luhur, pengertian yang baik, membawa berkah, hikmah, membawa banyak saudara, bisa menghargai sesama golongannya, bisa menghargai ke pemimpinnya, bisa menghargai ke orang tuanya. Itu harus dihormat orang tua di situ. Kalau ada anak yang melawan ke orang tua, wah di situ bahaya. Mau ayah kita berarti adanya orang tua, ada para leluhur harus dihargai, dihormati. Itu peti para leluhur sampai ke orang tua teh. Dia harus dijunjung tinggi, dikagumi, disanjung. Kan di situ jatna opat aya di orang tua. Contoh we enggak sengaja ngebikin sebagai keturunan, tapi kan udah dikasih kepercayaan ku Sang Holik. Bisa di situ kalau udah punya pasangan sampai menikahnya, bahan dikasih untuk generasi penerus. Di situ jat-jatnya akan bisa bergumpal tina suatu sir kasih sayang antara istri sama suami. Udah nikah, membangun kehidupan rumah tangga sampai dikasih suatu kepersantanan sebagai sang putra, bisa ngedidik enggaknya ini untuk penerusnya sebagai anak kita, sebagai orang tua. Di situ contoh kayak enak tina mani ya, kurantaran di situ kalau udah pasangan pasti antara suami istri bersetubuh teh mani tina kan asalnya tina kumpulan mani. Sok kadang gak berharga ya tamu dijual tamani, tapi di situ kalau udah ngawujud manusia di situ akan bisa menyukuri segala-galanya. Tina mani teh contoh we meni kasep, meni bager, meni padagong, meni baong. Teh mani teh dibawa. Dina kata ucap mani teh asal tina sekumpulan mani, ari mani eta tina sabarajat eta jadi ngawujudna eta. Tina cinta kasih sayang, tina suatu makanan bisa tina bisa ngawujudnya, bersatunya, ngagumpalnya sampai ayeuna nanti 1 bulan sampai ke 9 bulan langsung dimasukkan suatu
roh usangoli kena perut orang tua teh ka ibu teh kalau lagi ngidam teh itu mata mani eta selalu dibawa terus karena sifat perilaku manusia di alam dunia da tina sekumpalan mani apanan bukan aib, suatu pengalaman yang kan tina suatu ilmu. Pengkajian ilmu itu harus segala nyata. Sok manusia dibuatin naon ibaratnya sekarang. Ada Bapak Adam sama itu mah kan nggak tahu dah itu mah rahasia sangholi. Paling dikasih taunya yang anu tersuratnya aja ibaratnya. Ini mah nu contoh kamu tak harus percaya oke. Berarti oh iya Bapak Adam teh tina jat. Tina kumpulan-kumpulan contohnya sekarang ayeuna kan orang tua enggak sengaja bikin agak anak penerus tapi kan bisa kalau udah percaya udah nikah langsung bersatu bersetubuh ngajalankeun anak sifatnya mana nafkah batin ketika dipercantan dikasih turunan tina suatu kumpulan kasih sayang kumpulan tina zat-zat makanan di situ kalau yang dimakan itu sampai mengasih solusi semangat kehidupan contoh enak dan makan manusia enggak punya kekuatan atau paling enggak punya kesemangatan ibaratnya. Aduh dimakan kenapa saja yang dimakan ibaratnya. Yang halal mah kan di situ mengandung lagi tina jiwa kita tina 5 organ teh mengandung ngasih karena kesemangatan hidup. Zat-zatnya makanan itu teh tina sir bapak sama ibu teh sampai ngabujudnya di situ sebagai manusia karena dimasukkan roh ku sangholi tina perut orang tua di perut indiknya ibu teh itu kan contoh seperti buktinya nya Bapak Adam seperti gitu tina zat-zat opat unsur itu tapi ada anak kan sebagai anak dari orang tua tina beberapa zat-zat itu yang ayana dari jiwa kita jiwa orang tua itu maka harus hormat harus benar-benar dikasih sayang diperhatikan orang tua teh kulantaran kan anak sebagai lagi kecil lagi bayi sakit itu jadi payahnya membesarkannya mendidiknya kalau nggak hormat ke orang tua kalau nggak menerima segala amalannya dari anaknya itu kalau nggak hormat ke orang tua tanggung jawab sampai pulangnya ke alam rahmatullahnya karamat syafaatnya jadi di orang tua mujizatnya ada jadi dari sangholi dari Allah itu jangan melawan ke orang tua mah kamu sampai sedih atau menangis mah ku kesakitan ku anak disakiti ku anaknya tina kata-katanya menyakitkan ke orang tua jangan mah ada kita berarti ada orang tua ada nenek moyang kita ada leluhurnya nah ini contoh kalau yang udah gak mengerti ini tata cara sesajen bahwa itu bukan makan sesajennya saripatinya jatnya yang udah meninggal mah bukan badangnya yang diterima teh harus percaya ke alam goib teh goib teh kelantaran teh lihat ibaratnya tapi ada ya di situ harus hadiah teh mau ku doa mau ku apapun makanan pun nggak apa-apa itu makanan terus yang sesuai sama adat tokoh-tokoh yang sok hadiah ibaratnya bukan makanannya bukan sesajennya yang dimakan teh bukan zatnya itu akan nyampe ke para leluhur ke para gaibun
diciptakan ku Sang Holik teh bukan manusia unggul. Kalau orang nggak percaya kepada gaib, wah di situ bahan bahaya. Harus percaya adanya malaikat, adanya penggoda, adanya makhluk jin. Di situ nenek moyang pun oge meninggal satu jasad, nah rohnya kalau hadiah ibaratnya makanan jeung nu nyampe nya jatnya itu. Nah itu kan udah jadi jat energi, udah halus, lembut dan gak keliat, gaib, seperti gaib itu gak keliat. Kalau nggak kuda yang kamu mengerti, jangan penatikan, nggak apa, biarpun aja itu haknya kita. Cirinya orang sebagai agama Islam harus saling menghargai, harus saling menjaga sifat saling toleransi di jiwa kita mah di situ. Ulah ini gini musyrik atau bid'ah atau kufur, jangan. Itu mah hak untuk saudara kita, biarpun hargai di situ. Dah kulantaran enggak merugikan ke diri kita, enggak minta ke diri kita ibaratnya. Wah ada ini yang kan cina pasti musyrik, jangan. Di situ akan banyak benturan. Nah itu manusia punya agama. Anu kulantaran agamanya kan beda. Mata gitu oke, beda aliran. Da agama itu bukan agama Islam unggul. Sebuah golongan, di situ tata cara adatnya, sifat perilakunya. Kalau enggak gitu mah tuh banyak berbenturan terus ibaratnya teh. Kalau kudu cek diri kita, kudu ngikuti ke diri kita, cek agama kita kudu gini mah enggak bisa. Harus dihargai, tak bagus. Tuh BNU yang dibentuk itu bagus. Itu yang jadi tokoh masyarakat itu pemimpin itu untuk meluruskannya bagus semuanya. Sesepuh itu yang lagi ditonton ke saya, senang saya mau kalau meluruskan gitu itu di jalur tengah-tengah supaya enggak yang mengerti supaya mengerti menghargai. Kalau enggak mengerti mah ya hargai aja. Disitulah untuk meningkatkan kerukunan, kemajemukan, meningkatkan untuk kebersatuan, cinta, kasih sayang. Buktikanlah sebagai pengikut bagian Nabi Agung Rasul. Terus itu baik nah. Kan Rasul masih sifatnya jangan segitu sejujurnya, kasih sayangnya, sifat perilakunya penuh tawadu. Enggak, sifat perilaku ayeuna Nabi ke agama lain kalau lagi ada keperluan atau diganggu, enggak. Ibaratnya ya udah hargai aja. Saya mah bantu untuk meluruskan supaya enggak banyak tumpang tindih. Udah sebetulnya udah meningkat dari segi pengalaman ilmunya di situ. Harus menjalankan sifatnya teh. Artinya agama teh. Agama teh kan agama Islam teh, ya agama sholat. Sholatnya itu teh harus bisa nyolatkan diri kita dulu, di sehari-hari perilaku diri kita dulu. Contoh kayak gini, dina atahiyatul tingali ku anjeun tina segrupa anu ku anjeun nih ditempuh ku anjeun untuk menuju Sang Holik ulah galideur kasih kegigirna ke agama lainnya. Harus yakin jiwa kita, biarpun agama lain bahwa itu pun balik mau gini mau gitu, itu haknya. Ya udah selesai atahiyatul akhirnya dia salam ke kanan ke kirinya, harus dilihat kaki kanannya saudara kita yang membutuhkan pertolongan, bantuan, kesusahan. Tinggal segi ilmu ibadahnya, agamanya, tinggal segala rupa dorongan semangatnya, apapun untuk meningkatkan kerukunan saudara kita supaya lebih banyak
untuk menerapkannya, perdamaian cinta kasihnya. Terus mau sembahyang harus abdas ukumur ulah saucap-ucap nah sebenarnya mah teh dina penuh ku makna dina lagi abdasna ge dina baham di kumur di kumah irung di kumah ulah saangseuna mulai angseuna mah cepil di kumah ulah sadenge-dengena mulai dengekeunna mah sebenarnya mah kudu bisa manaan salat teh kudu nyalakan diri kita teh tangan di kumah ulah cokot mulai cokoteuna kaki di kumah ulah salangkah ngalangkah mulai ambileun amun lain langkah anu maksud jeung tujuan anu mengandung makna mengandung berkah untuk kehidupan ibadat harus membawa langkah kebaikan untuk menuntut ilmu membimbing adik-adik kita saudara-saudara kita itu tina prakana mau salat teh harus jelas pisan itu sebenarnya saya mah yang dijalankan akhirnya puasa harus belajar puasa teh kudu nyata sebenarnya mah dibuktikan harus melihat ke bawah di bawah kita yang lagi susah hidupnya kumaha rasa laparnya di bawah kita anu susah tina kehidupan tina arti puasa teh harus membagi sedekahnya kalau lagi membutuhkan di pesisiannya buat tempat lingkungan yang lain ibaratnya bermakna semuanya teh gitu teh. Saya contoh enak prak-prakan sholat dina ruku deku sujud harus sujudna ka Sang Holi ka bumi pun di situ yang udah mau ngasih taufik sama hidayah terus seperti bumi usah gitu ikhlasnya dikasih apapun ku pengisinya ku makhluknya enggak nuntut enggak minta bayaran atau minta tagihan ibaratnya kita bumi tina keikhlasan kusuruh sama umatnya ya disitulah ibaratnya yang dipegang ku para malaikat anu opat teh seperti ayeuna tina Jibril tina api bagian tina harus ngarapkeun sifat semangat nafsuna kana kebaikan Ijroil dina bumi harus ngarapkeun jiwa kesabaran ketulusan kasih sayang cinta kasih mingga ieu cai harus belajar kejernihan kesabaran keikhlasan cai dina jiwa kita teh sal kudu bisa membersihkan hati kita tina segala rupa kebatilan Israfil harus dibutuhkan itu di jiwa kita napas udara energi hidung pendengaran energi itu dibutuhkan ke seluruhnya hamba di alam dunia di situ jelas pisan udah pegang ke para malaikat teh selalu ingat ke para malaikat sebagai hamba umatnya insya Allah kalau pulangnya enggak susah ibaratnya selalu dekat ke mantannya yang diutus ku Allah harus memanfaatkan hidup di jalan sebaik-baiknya untuk menjalankan sifat perilaku anu baik sama kita contoh sekarang harus baik sama tetangga kita yang dekat dulu kalau ada apa-apa kan enggak yang jauh dulu yang nolong teh pasti sama yang dekat dulu kalau ada apa-apa teh ada kebakaran pun ada masalah pun kan kalau nggak baik yang dekat sama tetangga dulu atau sama saudara yang dekat mau yang saudara yang jauh yang nolong pasti yang dekat dulu ya di situ sifat perilaku teh harus belajar diterapkan dulu teh
tina kebaikan teh untuk sama saudara kita yang dekat dulu, adik-adik ibaratnya harus menghargai kepala luhurnya, harus percaya adanya para gaib. Ada gaib teh kan disebut gaib nggak kelihatan tapi ada. Kalau nggak percaya pasti akan diuji, itu dibuktikan orang-orang. Kalau nggak percaya kalau bangsa gaib, jin itu teh ada deh sering menggoda. Hari penggoda kan lebih lembut, bisa masuk ke jin, kok ke manusia bisa tuh ngagoda ke manusia. Mata kalau orang beriman mah enggak seneng ngagoda. Itu mah kalau orang pikirannya jauh tina segi agamanya ibaratnya. Contoh orang sok mabuk, judi, main perempuan, di situ serenengnya bangsa penggoda mah. Ngarak suknya bangsa jin. Jin mah ayeuna teh ngagoda teh kana jiwa kita. Supaya orang selamatnya di situ harus membanyakna doa. Pasrah diri, serta wadu, sujud syukur. Serahkan segala-galanya ke orang sabar, ke orang jujur. Seru banyak tawaru, orang banyak dikir, enggak mau ngagoda. Penggoda atau bangsa makhluk jangan diganggu. Sama-sama makhluk ciptaan Sang Holik untuk ibadah ke Sang Holik. Justru itu untuk sama saudara kita, kalau itu minta untuk hak selamatnya dikasih supaya bisa pulang, asal kita pulang kembali ibaratnya seperti manusia gini. Biarpun makhluk gaib tak punya tujuan. Itu saya ini mah untuk belajar ningkatkan tina arti kehidupan. Saya mah dulu saya yang buka ini teh untuk aspirasi mendukungnya ke pemimpin susah gimana dulu. Sekarang aku canggih-canggihnya tinggal beli kolta, punya HP-nya yang bagus ya. HP jadul mah nggak bisa. HP jadul mah harga 2 juta ke atas baru. Saya pun kalau HP cek ibaratnya udah nggak mampu atuh. 24 jam mah nagen terus. Saya 24 jam kuat. Kalau HP-nya uang kan enggak, ibaratnya bukan menonjolkan. Ya saya mah sering dipakai muka nonton terus, sering ibadah sampai pulang kerja teh. Sampai kuat sehari pun ibaratnya HP enggak dimatiin. Itu dalamnya harus besar gitu teh. Kapasitasnya itu untuk ngasih solusi semangat ke pemimpin. Saya menyukuri di alam dunia dina jalan sebaik-baik yang manfaatkan dina udah canggih sekarang teh. Udah zaman sekarang mah ikuti zamannya gini canggih, harus dimanfaatkan. Ya jangan ulah kurung matok. Iya, biarpun saya bodoh, saya mah hidup di pasisian. Dibuktikan ikut di arah kemajuan. Nah itu mah disuruhnya pemimpin teh kan disesuaikan. Udah zamannya zaman canggih. Di zamannya mah biasa, tapi nggak zamanana itu nggak bisa balik ke zaman ketukang lagi. Ini kan harus lebih pesat. Zamannya harus lebih canggih itu teh untuk kedepannya teh. Itu dulu mas saya punya dulu gitu punya HP teh orang-orang berduit ibaratnya teh bangsa ya, orang-orang pembisnis gitulah. Tapi sekarang mah enggak, apa bagus-bagus HP-nya teh sekarang mah enggak, malu punya HP jadul sekarang mah. Incu saya semuanya punya HP-nya, nggak mau dia kasih HP jadul mah. Itu yang incu saya yang harga yang 2 juta. Itu ada yang masih kene udah pula untuk belajar sekolah. Nggak mau yang dibelikan 1 juta teh. Nih itu lagi diparake itu teh. Ya itu bukan ada uangnya hati anak saya gitu ya, saya udah kerja
untuk bekal sekolahnya. Kan dulu kan online, kalau ku HP cenat mah nggak kuat untuk belajar sekolah di online ge, harus HP bagus. Kasihan ya kalau nggak punya HP ibaratnya teh. Ada HP murah-murah mah nggak kuat, harus HP anu bagus itu teh. Harganya ya hari uang udah enggak bobodo ibaratnya. Nah, untuk memanfaatkan tidak kecanggihan zaman sekarang, udah jangan ketinggal ku negara lain ibaratnya, harusnya bisa ngimbangi di situ. Untuk saya ini mah, tapi mohon maaf bukan menanyakan itu ya, memanfaatkan atau nyukuri yang sekarang udah canggih ini segala rupa. Di Indonesia teh harus dimanfaatkan di jalan usaha baik-baiknya untuk mendukungnya ke pemerintahnya, adik-adiknya, untuk kebersatuannya, keragamannya. Harus sering tukar wawasannya di jalan anu baik, pengalaman anu baik itu. Sekian dari saya ini muka video saya ya, ini mah untuk menambah wawasan ke adik-adik. Mohon maaf kasih sepuh semuanya, tokoh adatnya, pengalaman video saya ini mah untuk sama hiburan lah. Kalau ada yang betul video saya, mohon maaf dengan segala kata saya. Sampai saya untuk doa atas yang udah dibahas ini, semoga berkah hikmah untuk semuanya, sukses, lanjut terus, sehat semuanya, pemimpinnya, sepuhnya, ada generasi penerusnya semuanya. Saya untuk doa dulu. Alhamdulillah wa syukurillah, semoga berkah ini. Mohon maaf sekali lagi dengan segala kata ucapan. Kalau ada yang keliru, ada yang kemengerti, ya itu kalau ada yang mengerti bisa ditunda dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hudatu sifatu wa aku tauhidu yahudulillah. La haula wala quwata illa billahi aliyil adzim. Kun payakun, diserahkan dengan segala kekurangannya, kehilapannya, kealpaannya, kebodohannya. Mohon maafnya ke Allah. Segala harus dikasihkan taufik hidayahnya. Terima kasih. Sujud syukurnya kasamai. Doa istrinya dari orang tua. Alhamdulillah. Simpan dina hati senembari saya untuk keluarga saya. Mohon maaf tidur sosok pramut ya, nafsu sosok dapati kira saya baskulit kata ucap saya. Sekali lagi mohon maaf untuk kakak pemimpinnya, ke Bapak Menteri Agamanya, ke tokoh sepuh semuanya, ke Bapak aparat semuanya. Mohon maaf saya ini buka aspirasi saya, pengalaman ini supaya untuk meningkatkan semangat saya sama keluarga, sama adik-adik semuanya untuk ngabina, supaya sekarang kalau nggak dibina adik-adik, kalau terjun nggak selalu dikasih bimbingan, kalau udah terjun luar dari lingkungan anak sesepuh atau orang tua, bahaya sekarang. Aduh, karena terjun karena minum-minuman, karena sampai banyak hal terjadi, bikin kericuhan, tawuran. Kalau dibina itu terus-terusan nggak pasti, anak nggak mau kalau seperti itu. Jadi situ kita selalu dibina terus, kasih suatu bimbingan wawasan, menjauhi narkoba ibaratnya teh, supaya jadi adik-adik generasi penerus yang cerdas untuk kedepannya, untuk melanjutkannya ya, untuk melanjutkannya pemimpin ke depannya. Disitulah saya
Sekian dari saya, mohon maaf segala kata pun ucap yang dibahas saya. Sekali lagi, mohon maaf. Ini saya mau ditutup video saya. Bahagia ke saudara-saudara saya. Sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Japan.